Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Islam aqidah, ja'ala Al-Qur'an imamah, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam husnul khasanah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita pada sampai sekarang. Ya, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melakukan hal-hal yang positif di dalam bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sesuai firman-Nya yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit memberikan pencerahan, memberikan sedikit tausiah kepada kita semua. Bukan berarti saya terlalu pintar, akan tetapi sebagai umat manusia, mari kita senantiasa saling memperingati satu sama lain. Unsur man qala wa tanzur man qala. Lihatlah apa yang dia bicarakan, tetapi jangan lihat siapa yang berbicara. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit pemirsa, bahwa sudah termasuk golongan yang manakah kita yang tidak merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Asr surah ke-103 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada pada kerugian. Yang manakah pada kerugian itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah dimanapun kita berada? Yaitu kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, yang mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haqq, yang senantiasa menasihati kepada kebenaran maupun kebaikan, dan yang terakhir itu wa tawassaw bis sabr, senantiasa menasihati pada kesabaran. Yang manakah orang-orang yang beriman itu? Ada tiga, bahwa senantiasa kita ucapkan dengan lidah, mulut, bahwa tiada Tuhan yang berhak kita sembah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, kita percayai dalam hati, kita yakini bahwa tiada berhak kita sembah selain Allah. Dan yang ketiga itu adalah kita action, bahwa kita jalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa mengerjakan amal soleh. Amal soleh adalah segala sesuatu maupun perbuatan yang kita lakukan yang dilandasi dengan akar rasional maupun Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi perbuatan, amal soleh terbagi menjadi dua. Yang pertama, amal jariyah dan amal ibadah. Kita ketahui bersama bahwa amal jariyah itu seperti apa sih? Amal yang tidak akan putus-putusnya. Contohlah seperti ini, ketika saya menyampaikan sesuatu baru kita yang mengamalkan. Insya Allah itu akan menjadi amal jariah bagi kita semua.
Karena ilmu yang kita dapatkan dapat kita manfaatkan untuk bisa menjadi amal jariah. Sesuai dari hadis riwayat Muslim 2699 yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mengerjakan keluar untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan di hadis yang lain mengatakan bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya harus dengan ilmu. Kita juga dituntut untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan. Sesuai dari firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu alazim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan di antara kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu kamu, agar kamu beriman. Apabila kita sudah berumur, semenjak kecil kita harus dituntut, kasih belajar anak-anak kita, cucu-cucu kita, untuk senantiasa bisa berpuasa, walaupun hanya misalkan puasa pendek, kita kasih belajar, semenjak pada di usia balik, 10 tahun misalkan, sampai dia balik sampai tua, kita harus bisa nih puasa full, teman-teman sekalian. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga itu senantiasa berbuat kepada kebaikan, bahwa kebaikan sekecil apapun itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka akan dilipat gandakan 10 pahala. Dan yang keempat itu adalah senantiasa bisa berbuat kepada kesabaran, menasihati kepada kesabaran, bahwa sabar itu terbagi menjadi 3, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Yang pertama, sabar terhadap musibah yang kita hadapi. Dan yang kedua, sabar kepada kebaikan, Dan yang ketiga, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan dapat disimpulkan bahwa termasuk golongan yang manakah kita, sehingga kita tidak termasuk orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama tadi, bahwa senantiasa beriman kepada Allah. Yang kedua, senantiasa mengerjakan amal soleh. Yang ketiga, senantiasa menasihati kepada kebaikan. Dan yang keempat, senantiasa menasihati kepada kesabaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan dalam hati. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.